Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang coba kita fokus mengingatkan kembali tentang masalah apa manfaatnya kalau saya jaga sholat sunnah. Kita fokus ke sholat sunnah karena ini kan bicara masalah sujud ya. Kalau kita bicara amalan sunnah yang lain, ini termasuk nanti akan banyak bahasan kita ke depannya. Tentang puasa, tentang sedekah, tentang umrah dan seterusnya. Baik, kalau sholat sunnah yang Bapak Ibu bisa dapatkan, ini mungkin masih minimal yang saya sebutkan ya. Masih banyak mungkin keutamaan yang lain. Yang pertama, fungsinya sholat sunnah itu akan menutupi kekurangan ibadah wajib di hari kiamat nanti. Kalau ada sholat wajib Bapak Ibu yang kurang, mungkin kurang khusyuk, mungkin lupa wudhu, mungkin apalah ya kendala-kendalanya, nanti sholat sunnah kita akan membantu menyempurnakan di timbangan amal, sehingga akhirnya lolos masuk surga. Kalaupun sudah lolos masuk surga misalnya karena amal wajibnya sudah cukup, maka akan menambah derajatnya di surga. Tambah levelnya, tambah fasilitasnya. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Akan dibantu dengan puasa-puasa sunnah, disempurnakan maksud saya. Kemudian zakat akan dibantu dengan sedekah, haji akan dibantu dengan umroh. Nah, gitu. Hadisnya adalah landasan hukumnya hadis riwayat Abu Dawud di nomor 864, oleh Ibnu Majah di nomor 1426, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 2 halaman 425 ya. Saya ulangi, Abu Dawud riwayatkan di nomor 864, kemudian Ibnu Majah meriwayatkan di nomor 1426 atau 1426 dan Imam Ahmad jilid 2 halaman 425. Hadis yang sangat masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah. Ketahuilah, amal yang paling pertama akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Sholat wajib maksudnya. Ya. Yang paling pertama akan dihisab di timbangan amal seorang hamba dilihat sholatnya. Ini luar biasa ini. Kapan ini bagus, ini lolos, maka akan membantu amal-amal lain. Kapan ini rusak, maka akan mengganggu amal-amal lain. Oleh karena itu sholat yang 5 waktu ini jangan main-main. Waktunya pun yang kita butuhkan hanya 5-10 menit setiap sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jaga baik-baik. Perhatikan 3 hal dalam sholat itu ya. Agar Anda bisa mencapai pahala maksimal. Tepat waktu. Azan, sholat. Gak ada aktivitas yang lain. Ini yang pertama nih. Dan ini kiat yang paling luar biasa dalam menjaga kehusyuan, konsentrasi, dan pahala maksimal. Karena amal yang paling Allah cintai dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan adalah amal sholat yang dikerjakan di awal waktunya. Beda pahalanya orang yang sholat bersama imam Allahu Akbar, dia juga takbir dengan orang yang masbuk 1 rakaat, beda pahalanya. Beda pahalanya dengan orang yang masbuk 2 rakaat. Orang yang masbuk 3 rakaat, misalnya dalam sholat duhur. Orang yang masbuk 4 rakaat. Ada yang datang pas sudah mau salam. Beda pahalanya orang yang ikut jemaah pertama dengan jemaah kedua. Beda pahalanya dengan orang yang sholat sudah mepet-mepet waktu asar. Beda. Maka tepat waktu. Ini amal yang paling Allah cintai. Allah ingin azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Bapak Ibu orang pertama dari situ. Orang pertama Allah ketahui, oh hamba saya si fulan hadir. Nah ini. Yang kedua, tepat gerakan. Gerakannya harus benar. Gitu. Jangan buru-buru. Ingat, tumaknina, ketenangan dalam gerakan sholat, kewajiban sholat. Tanpa tumaknina sholat Bapak Ibu batal. Allah Akbar kayak ayam patok jagung. Ya. Buru-buru. Ini gak akan diterima sama Allah. Itu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ada seorang laki-laki masuk masjid, sholatnya begitu. Buru-buru. Sampai Nabi SAW setelah orang itu sholat, selesai Nabi bilang,
kembalilah ulangi sholatmu. Karena kau belum sholat. Orang itu sholat lagi. Ternyata sama juga gerakannya, buru-buru, kebiasaannya dia begitu. Belum selesai baca ruku, belum ruku sempurna. Bagaimana mau baca 3 kali subhana rabbil azim, sudah sami Allah liman hamidah, sudah bangun. Belum rabbana walakal hamdu, sudah sujud lagi. Baru letakkan dahinya sebentar di tempat sujud sudah diangkat lagi. Gimana caranya? Apa yang dikejar nih? Gitu kan? Maka orang itu kembali lagi, Nabi SAW bilang lagi, kembali lagi, ulangi sholatmu, karena kau belum sholat. Diulangi lagi sama dia. Ternyata sama lagi gerakannya. Memang begitu cara sholat dia. Terakhir setelah 3 kali atau 4 kali ditegur oleh Nabi SAW, baru dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak tahu yang lain. Saya cuma tahu begini aja. Maka Nabi SAW mulai ajarkan dia tentang tuma'nina dalam sholat. Kalau kau sedang mau sholat, menghadap kiblat, tenangkan seluruh anggota tubuhmu, baru takbiratul ihram. Setelah tenang semua tulang-tulang pada sendinya, barulah baca yang dimudahkan oleh Allah dari surah Al-Fatihah, Iftitah Al-Fatihah surah. Kalau sudah selesai, tenang dulu, baru ruku. Allahu Akbar. Sudah sendi-sendi pada tempatnya tenang, baru kemudian baca subhanallah, baca doanya, zikirnya. Baru bangun, itu pun dengan tenang. Subhana rabbil azim, 1, berhenti dulu. Subhana rabbil azim, 2, berhenti dulu. Setengah detik aja berhenti sebentar. Subhana rabbil azim yang ketiga. Setelah selesai baru bangun. Sami Allahu liman hamidah, atur nafas dulu. Rabbana walakal hamd. Baca dengan tenang. Itu kan artinya bagus sekali ya. Sami Allah liman hamidah, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, segala puji-pujian untukmu. Mil'us samawat, sepenuh langit ini. Wa mil'ul ard, sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sesuai dengan apa yang kau inginkan. Ya, yang Allah ridhohi. Maka itu puji-pujian yang luar biasa. Dalam beberapa riwayat bahkan Nabi SAW tambahkan di sholat malam beliau dengan lirabbil hamd, lirabbil hamd. Wahai Tuhanku, segala puji bagimu, segala puji bagimu. Ini termasuk contoh. Ini tuma'nina, contoh saja ya. Begitu juga dengan setelah selesai baru sujud. Allahu Akbar, tenang dulu. Anggota tubuh sudah benar-benar tenang, baru baca. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi sekali. Berhenti sejenak. Baru subhana rabbiyal a'la. Berhenti sejenak. Subhana rabbiyal a'la. Berhenti sejenak baru bangun. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Sama dengan doa. Buru-buru, pelan-pelan, tenang aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sapi itu. Ya Allah, berikanlah aku semua kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan semua kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar. Wa Zat yang maha mulia dan maha pengampun. Ya Rabbal alamin, Tuhan alam semesta. Untuk apa buru-buru? Apa yang dibaca? Enggak jelas kadang-kadang. Kita kalau bicara sama orang aja dengan cara begini, orang lain untuk tinggalin kita. Ini ngomong apa orang ini, ngelantur. Apalagi ngomong sama Allah gitu ya. Jadi itu dijaga. Tepat gerakan. Kemudian yang ketiga tepat bacaan. Ini sudah kita gabungkan tadi dalam contohnya. Jadi tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Gak usah ada yang dikejar, gak penting. Karena bagi kita sholat yang sedang kita kerjakan itu nanti akan kita terima hasilnya hari kiamat. Dan tidak ada ulangan. Bapak Ibu kalau nggak ada udzur nggak diulangi sholatnya kan. Tadi kita sholat duhur. Kemudian kayaknya tadi kurang khusyuk. Kayaknya cuma 50%. Saya mau ulangi. Nggak boleh diulangi. Mengulangi sholat kecuali memang ada udzurnya. Lupa wudhu ya. Salah kiblat misalnya, atau aurat terbuka, atau mungkin ada. Tapi kalau tidak ada udzurnya, nggak boleh. Yang saya pernah dapatkan pendapat para ulama tidak boleh mengulangi tanpa udzur. Maka sekali kita store sholat kita tadi yang kurang khusyuk, maka itu kita dapatkan hari kiamat. Maka jangan sia-siakan, rugi banget itu.